Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lautan Kisah? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki, ketenangan hati, serta menjaga keluarga kita dalam lindungan dan kasih sayangnya. Sebelum kisah hari ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana sahabat menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun sahabat agar semakin banyak orang mendapatkan pelajaran berharga dari kisah-kisah penuh hikmah. Mari kita mulai kisah hari ini. Jakarta. Pukul 6:30 pagi. Langit ibu kota mulai dipenuhi cahaya matahari. Deretan gedung pencakar langit memantulkan sinar keemasan. Di kawasan pusat bisnis Sudirman, berdiri sebuah gedung megah setinggi 40 lantai. Di bagian paling atas terpasang sebuah logo besar. PT Arta Nusantara Global. Perusahaan teknologi dan investasi yang memiliki puluhan anak usaha di berbagai kota di Indonesia. Perusahaan yang dikenal memiliki budaya kerja disiplin. Dan dipimpin oleh seorang CEO muda yang hampir tidak pernah muncul di media. Di lantai 40. Sebuah ruang kerja luas dengan dinding kaca menghadap seluruh kota Jakarta. Seorang pria berusia 34 tahun berdiri memandang keluar jendela. Tubuhnya tegap. Wajahnya tampan. Tatapannya tenang. Namanya Arkan Prasetya. Pendiri sekaligus CEO PT Arta Nusantara Global. Majalah bisnis beberapa kali memasukkan namanya sebagai salah satu CEO muda paling berpengaruh di Indonesia. Namun, sangat sedikit orang yang mengenali wajahnya. Karena sejak awal membangun perusahaan, Arkan selalu menghindari sorotan media. Di atas meja kerjanya terdapat sebuah kotak beludru berwarna biru tua. Perlahan ia membukanya. Di dalamnya tersimpan sebuah cincin sederhana. Bukan berlian yang mahal. Bukan pula emas dengan desain mewah. Melainkan cincin perak putih yang pernah dibelinya 5 tahun lalu. Cincin yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Arkan mengambil bingkai foto kecil di samping meja. Di dalam foto itu terlihat seorang perempuan sedang tersenyum di depan sebuah taman kota. Namanya Nadira Savitri. Usianya 30 tahun. Seorang perempuan sederhana. Lulusan Fakultas Ekonomi. Kini bekerja sebagai supervisor administrasi di salah satu perusahaan logistik. Mereka telah berpacaran selama 4 tahun. Dan 2 bulan lagi rencananya mereka akan menikah. Setidaknya, itulah yang selama ini direncanakan. Namun beberapa minggu terakhir, hati Arkan mulai dipenuhi kegelisahan. Bukan karena ia tidak mencintai Nadira. Justru sebaliknya. Ia terlalu mencintainya. Sehingga muncul satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Kalau Nadira mengetahui siapa aku sebenarnya, apakah cintanya akan tetap sama? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Masuk. Seorang pria parubaya memasuki ruangan. Namanya Hendra Wijaya. Direktur Operasional. Orang kepercayaan Arkan sejak perusahaan masih memiliki belasan karyawan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Hendra. Semua direksi sudah hadir. Baik. Namun Arkan tidak segera berdiri. Ia justru berkata pelan. Pak Hendra. Iya, Pak. Saya ingin meminta bantuan. Bantuan apa? Sesuatu yang mungkin terdengar aneh. Pak Hendra tersenyum. Selama 15 tahun bekerja bersama Bapak, saya sudah terbiasa mendengar ide-ide yang aneh. Arkan ikut tersenyum kecil. Saya ingin menyamar. Pak Hendra langsung terdiam. Menyamar? Iya. Sebagai apa? Sebagai karyawan baru. Ruangan mendadak sunyi. Pak Hendra benar-benar mengira dirinya salah dengar. Pak. Bapak serius? Sangat serius. Untuk apa? Arkan memandang kembali foto Nadira. Saya ingin menguji seseorang. Pak Hendra mulai memahami arah pembicaraan. Calon istri Bapak? Arkan mengangguk pelan. Iya. Tapi kenapa harus begitu? Arkan menarik napas panjang. Dulu,
Ayah saya juga seorang pengusaha. Iya, beliau pernah berkata, harta bisa menarik banyak orang datang. Tetapi hanya ujian yang mampu menunjukkan siapa yang benar-benar bertahan. Arkan memejamkan mata. Saya tidak ingin mengulang kesalahan ayah. Pak Hendra mengangguk pelan. Ia mengetahui kisah keluarga Arkan. Ayah Arkan pernah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Bahkan, pernikahan kedua ayahnya hancur karena perempuan yang dinikahi ternyata hanya mengejar kekayaan. Peristiwa itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Terutama bagi Arkan yang saat itu masih remaja. Saya ingin tahu. Arkan kembali berkata, kalau suatu hari Nadira melihat saya bukan sebagai CEO, bukan sebagai orang kaya, bahkan hanya sebagai karyawan kontrak dengan gaji pas-pasan, apakah dia masih akan memilih saya? Pak Hendra tidak langsung menjawab. Karena pertanyaan itu bukan pertanyaan seorang CEO, melainkan pertanyaan seorang lelaki yang takut salah memilih pasangan hidup. Pak, iya? Bagaimana kalau hasilnya justru menyakitkan? Arkan tersenyum tipis. Itu lebih baik. Daripada saya baru mengetahui semuanya setelah akad nikah. Ruangan kembali sunyi. Pak Hendra akhirnya mengangguk. Baik. Saya akan membantu. Seminggu kemudian, seluruh identitas Arkan mulai diubah. Rambutnya dipotong lebih pendek. Ia mengenakan kacamata sederhana. Jam tangan mewahnya diganti dengan jam digital murah. Mobil sport yang biasa digunakannya ditinggalkan di garasi. Kini, ia mengendarai sepeda motor bekas yang dibelinya dari salah seorang pegawai. Nama yang akan digunakan selama penyamaran pun telah disiapkan. Arga Pramana. Lulusan baru. Status karyawan kontrak. Ditempatkan di divisi administrasi operasional. Tidak ada seorang pun yang mengetahui penyamaran itu. Selain Pak Hendra dan Kepala HRD. Bahkan seluruh direksi pun tidak diberitahu. Sementara itu, di sisi lain Jakarta, Nadira sedang menikmati makan siang bersama dua sahabat kantornya. Salah seorang berkata sambil tersenyum. Nat. Iya? Kamu beruntung banget. Kenapa? Pacarmu mapan. Baik. Romantis. Katanya keluarganya juga sukses. Nadira hanya tersenyum kecil. Aku nggak pernah tanya soal hartanya. Loh? Memangnya nggak penasaran? Nadira menggeleng pelan. Yang akan hidup sama aku nanti. Bukan rekening banknya. Tapi orangnya. Teman-temannya langsung tersenyum. Namun, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa lelaki yang selama ini dikenal Nadira belum pernah benar-benar memperlihatkan siapa dirinya. Senin pagi. Hari pertama penyamaran dimulai. Arkan mengenakan kemeja putih sederhana. Celana bahan hitam. Sepatu yang sudah sedikit kusam. Tas ransel biasa. Ia berdiri di depan gedung kantornya sendiri. Gedung yang selama ini ia bangun dengan kerja keras bertahun-tahun. Namun pagi itu, tak seorang pun mengenalinya. Satpam hanya berkata singkat. Mas. Iya, Pak. Karyawan baru ya? Arkan tersenyum. Iya. Silakan daftar ke HRD. Terima kasih. Ia melangkah masuk. Tidak sebagai CEO. Tidak sebagai pemilik perusahaan. Melainkan sebagai seorang karyawan baru yang harus memulai semuanya dari nol. Namun, Arkan sama sekali tidak menyadari bahwa penyamaran yang awalnya hanya ingin menguji kesetiaan calon istrinya justru akan membuka kenyataan yang jauh lebih besar. Tentang perusahaan yang ia bangun. Tentang orang-orang yang ia percayai. Dan tentang perempuan yang ternyata menyimpan rahasia yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Senin pagi. Pukul 8 tepat. Lobi PT Arta Nusantara Global mulai dipenuhi para karyawan. Sebagian sibuk menempelkan kartu akses. Sebagian lagi membawa laptop sambil berjalan cepat menuju lift. Di tengah keramaian itu, Arkan berdiri sambil memperhatikan semuanya. Untuk pertama kalinya,
Ia melihat perusahaan yang dibangunnya bukan dari ruang CEO, melainkan dari sudut pandang seorang karyawan baru. Mas, seorang petugas HRD menghampirinya. Anda Arga Pramana? Iya, Bu. Silakan ikut saya. Arkan mengangguk. Mereka berjalan melewati lorong yang selama ini hanya ia lihat melalui laporan desain interior. Kini, ia benar-benar memperhatikan setiap detail. Ada karyawan yang saling menyapa dengan ramah. Ada pula yang berjalan tergesa-gesa tanpa sempat mengangkat kepala. Di beberapa sudut, ia melihat papan berisi nilai-nilai perusahaan yang dahulu ia tulis sendiri. Integritas, kejujuran, kerjasama, menghargai sesama. Arkan tersenyum kecil. Semoga semuanya benar-benar hidup. Bukan sekadar tulisan di dinding. Sesampainya di ruang HRD, belasan karyawan baru sudah duduk berjajar. Mereka berasal dari berbagai daerah. Ada lulusan baru. Ada yang pernah bekerja di perusahaan lain. Ada pula yang baru saja pindah dari luar kota. Seorang wanita HRD mulai berbicara. Selamat datang di PT Arta Nusantara Global. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat berkembang bersama perusahaan ini. Arkan duduk di barisan paling belakang. Diam. Mendengarkan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa pemilik perusahaan sedang mengikuti orientasi bersama mereka. Setelah sesi perkenalan selesai, setiap peserta diminta memperkenalkan diri. Saya Dimas. Asal Semarang. Lulusan Teknik Industri. Berikutnya, saya Rani. Dari Bogor. Kemudian giliran Arkan. Ia berdiri pelan. Nama saya Arga Pramana. Lulusan manajemen. Sebelumnya membantu usaha kecil milik paman. Saya berharap bisa belajar banyak di sini. Jawabannya sederhana. Persis seperti identitas baru yang telah disiapkan. Usai orientasi, para karyawan baru dibagi ke divisi masing-masing. Arkan ditempatkan di divisi administrasi operasional. Sebuah divisi yang bertanggung jawab terhadap administrasi berbagai proyek perusahaan. Begitu memasuki ruangan, seorang supervisor menyambut mereka. Selamat datang. Saya Bima. Supervisor kalian. Pria itu tersenyum. Namun senyumnya terasa dingin. Di sini saya nggak suka alasan. Yang nggak sanggup kerja. Silakan keluar dari sekarang. Beberapa karyawan baru langsung saling berpandangan. Arkan hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, seorang staf senior datang membawa beberapa map. Pak Bima. Iya. Ini berkas untuk tim baru. Bima langsung menunjuk Arkan. Hei. Kamu. Iya, Pak. Bawa semua ini ke lantai 23. Baik. Jumlah map itu cukup banyak. Hampir memenuhi kedua lengan. Arkan tetap menerimanya. Padahal, biasanya, orang-orang justru berebut membawakan map untuknya. Kini keadaan berbalik. Dan anehnya, ia justru menikmati pengalaman itu. Saat menunggu lift, beberapa karyawan sedang mengobrol. Kamu dengar nggak? Dengar apa? Katanya CEO kita datang minggu depan. Serius? Iya. Aku belum pernah lihat orangnya. Katanya masih muda. Tapi galak. Katanya perfeksionis. Arkan tersenyum dalam hati. Banyak cerita tentang dirinya. Namun, sebagian besar ternyata hanya dugaan. Pintu lift terbuka. Di dalam sudah berdiri beberapa pegawai. Salah satunya, seorang perempuan berhijab krem. Wajahnya teduh. Matanya lembut. Arkan langsung membeku. Itu Nadira. Jantungnya berdegup lebih cepat. Namun Nadira tidak mengenalinya. Karena penampilan Arkan benar-benar berubah. Map-map di tangan Arkan tiba-tiba terlepas. Beberapa lembar dokumen berserakan di lantai lift. Maaf. Maaf. Arkan segera berjongkok mengambil semuanya.
Beberapa orang hanya melihat sekilas. Tidak ada yang membantu. Namun, Nadira langsung ikut berjongkok. Biar saya bantu. Terima kasih. Mereka sama-sama mengumpulkan berkas yang berserakan. Nadira tersenyum ramah. Karyawan baru ya? Iya. Masih gugup. Arkan mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya. Kelihatan. Tapi tenang. Nanti juga terbiasa. Kalimat sederhana itu terasa begitu hangat. Sebelum lift berhenti, Nadira bertanya. Namanya siapa? Arga. Saya Nadira. Salam kenal. Salam kenal. Pintu lift terbuka. Nadira keluar sambil tersenyum. Semangat ya. Arkan hanya mampu mengangguk. Beberapa detik ia masih memandang punggung perempuan yang selama ini menjadi calon istrinya. Di dalam hati ia berbisik. Terima kasih. Kamu masih menjadi Nadira yang dulu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat Arkan memasuki lantai 23, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di balik ruang arsip, Supervisor Bima sedang menerima sebuah amplop tebal dari seseorang yang mengenakan jas mahal. Pak. Seperti biasa. Data proyek itu jangan masuk audit. Bima tersenyum. Aman. Selama saya yang pegang administrasi. Pria berjas itu mengangguk. Bagus. Arkan langsung bersembunyi di balik rak dokumen. Matanya menyipit. Naluri bisnisnya langsung bekerja. Ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Sore harinya, Pak Hendra menghubungi Arkan melalui ponsel khusus yang hanya mereka berdua ketahui. Bagaimana hari pertama, Pak? Arkan menjawab pelan. Pak Hendra. Iya? Saya menemukan masalah. Masalah apa? Mungkin jauh lebih besar daripada rencana penyamaran kita. Apa maksud Bapak? Arkan memandang ke arah ruang administrasi. Tempat Supervisor Bima masih bekerja. Kemudian berkata dengan suara tenang. Sepertinya, ada seseorang yang sedang mencuri uang perusahaan. Dan orang itu merasa CEO tidak akan pernah mengetahuinya. Padahal, CEO itu sedang duduk hanya beberapa meter darinya, tanpa dikenali siapapun. Dan sejak hari pertama penyamaran, Arkan mulai menyadari bahwa ujian terbesar bukan lagi menguji kesetiaan Nadira, melainkan memilih antara segera membuka identitasnya, atau tetap menyamar demi membongkar pengkhianatan yang menggerogoti perusahaan yang ia bangun dari nol. Hari pertama sebagai Arga Pramana berakhir pukul 5 sore. Satu persatu karyawan mulai meninggalkan kantor. Sebagian bergegas menuju halte bus. Sebagian lagi menuju area parkir. Ada yang masih sempat bercanda. Ada pula yang pulang dengan wajah kelelahan. Arkan tetap duduk di mejanya. Komputer di depannya masih menyala. Namun pikirannya sama sekali tidak berada di layar. Yang terus terbayang justru dua kejadian hari itu. Pertama, senyum tulus Nadira yang tanpa ragu membantunya memungut berkas yang berserakan. Dan kedua, amplop tebal yang berpindah tangan di ruang arsip. Dua kejadian. Dua kenyataan yang sangat bertolak belakang. Satu menghadirkan harapan. Satu lagi menghadirkan ancaman. Arga. Suara Supervisor Bima membuyarkan lamunannya. Iya, Pak. Kamu belum pulang? Masih merapikan laporan. Bima tersenyum tipis. Bagus. Saya suka karyawan yang rajin. Tapi, bukan berarti kamu boleh ikut campur urusan yang bukan pekerjaanmu. Kalimat terakhir itu diucapkan sambil menatap tajam mata Arkan. Arkan hanya mengangguk. Baik, Pak. Bima kemudian berlalu. Namun sebelum masuk ke ruangannya, ia sempat menoleh sekali lagi. Tatapan itu membuat Arkan memahami satu hal. Kemungkinan besar, Bima mulai menyadari bahwa dirinya sempat melihat sesuatu. Malam harinya, Arkan tidak langsung pulang ke apartemen sederhana yang sengaja disewanya selama masa penyamaran.
Ia justru berhenti di sebuah warung kopi kecil di seberang kantor. Tempat itu biasa dipenuhi karyawan selepas bekerja. Arkan duduk di pojok ruangan, memesan kopi hitam dan roti bakar. Tak lama kemudian, beberapa karyawan dari kantornya datang. Mereka duduk tidak jauh darinya. Tanpa menyadari, CEO perusahaan sedang berada beberapa meter dari mereka. Kalian dengar enggak? Dengar apa? Soal Supervisor Bima. Arkan langsung memasang telinganya. Katanya, dia dekat banget sama vendor tertentu. Jangan asal ngomong. Buktinya? Enggak tahu. Tapi setiap proyek besar, selalu perusahaan itu yang menang. Yang lain mengangguk pelan. Memang aneh. Padahal penawarannya enggak selalu paling murah. Arkan mulai mencatat semua informasi itu di dalam pikirannya. Tak lama kemudian, pembicaraan berubah. Salah seorang berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Supervisor Nadira itu keren ya? Iya. Baik banget. Padahal dia sudah beberapa kali ditawari pindah divisi. Kok nggak mau? Katanya, dia nggak mau cari jabatan. Dia cuma mau kerja yang halal dan tenang. Arkan kembali tersenyum. Kalimat itu terdengar sangat khas Nadira. Perempuan yang selalu memilih hidup sederhana. Namun, percakapan berikutnya membuat senyumnya perlahan menghilang. Aku dengar, ada direktur perusahaan besar yang lagi dekat sama Nadira. Serius? Iya. Kalau jadi nikah, hidupnya langsung enak. Untung banget ya. Semua tertawa kecil. Arkan hanya diam. Mereka tidak mengetahui bahwa lelaki yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Dan mereka juga tidak tahu bahwa Nadira sama sekali belum mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Selesai dari warung kopi, Arkan menelepon Pak Hendra. Pak. Iya, Pak. Besok saya ingin akses seluruh laporan pengadaan 3 tahun terakhir. Baik. Jangan sampai ada yang tahu. Siap. Lalu, satu lagi. Apa, Pak? Cari tahu siapa sebenarnya Supervisor Bima. Lengkap. Kehidupan pribadinya. Rekeningnya. Relasi bisnisnya. Semuanya. Pak Hendra terdiam beberapa detik. Sepertinya. Kasusnya serius ya, Pak? Arkan memandang gedung kantornya yang masih berdiri megah di kejauhan. Sangat serius. Di sisi lain kota, Nadira baru saja tiba di rumah ibunya. Rumah sederhana di daerah Depok. Ibunya sedang menyiram tanaman di halaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu capek? Sedikit. Ibunya tersenyum. Hari pertama ada karyawan baru kan? Iya. Gimana? Nadira ikut tersenyum. Lucu. Kenapa? Masih gugup. Berkasnya sampai jatuh semua. Ibunya tertawa kecil. Kamu bantu? Iya. Kasihan? Kemudian Nadira berkata pelan. Bu. Iya? Entah kenapa. Wajahnya terasa tidak asing. Ibunya tersenyum. Mungkin mirip seseorang. Iya. Mungkin? Nadira tidak pernah menyangka bahwa orang yang ia bantu siang tadi adalah lelaki yang selama 4 tahun terakhir mengisi hatinya. Sementara itu, di apartemennya, Arkan membuka sebuah laci kecil. Di dalamnya terdapat cincin yang sejak pagi ia lihat. Ia menggenggam cincin itu cukup lama. Lalu berkata pelan, Nadira, aku berharap setelah semua ini selesai, aku bisa memberikan cincin ini tanpa ada sedikit pun keraguan di hatiku. Ia menutup kembali kotak cincin tersebut. Namun, belum sempat ia memadamkan lampu. Ponselnya berdering. Pak Hendra menelepon. Pak. Iya,
Saya baru dapat informasi awal. Cepat sekali. Karena namanya memang sudah lama menjadi perhatian. Arkan langsung berdiri. Siapa? Supervisor Bima. Iya. Beliau ternyata bukan orang yang paling berbahaya. Arkan mengernyitkan dahi. Lalu, Pak Hendra menjawab dengan suara pelan. Yang berbahaya. Justru salah satu direktur perusahaan. Dan namanya. Selama ini termasuk orang yang paling Bapak percaya. Tubuh Arkan langsung membeku. Kalau informasi itu benar, berarti pengkhianatan di dalam perusahaannya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dan penyamaran ini baru saja membuka pintu menuju sebuah konspirasi yang dapat menghancurkan perusahaan, cintanya, bahkan masa depannya sendiri. Ketika Arkan mulai menyelidiki jaringan korupsi di dalam perusahaannya dari balik penyamarannya sebagai karyawan baru. Di sisi lain, Nadira tanpa sengaja mulai akrab dengan Arga dan sering membelanya ketika ia direndahkan. Tanpa disadari, hubungan mereka berkembang dalam situasi yang membingungkan. Sementara seorang direktur licik mulai mencurigai identitas asli Arkan dan menyiapkan jebakan yang dapat menghancurkan keduanya sekaligus. Selasa pagi. Pukul 7:45. Lobi PT Arta Nusantara Global kembali dipenuhi para karyawan. Suasana jauh lebih sibuk dibanding hari sebelumnya. Beberapa pegawai berlari kecil menuju lift karena takut terlambat melakukan absensi. Di tengah keramaian itu, Arkan, yang kini dikenal sebagai Arga Pramana, datang menggunakan sepeda motor tuanya. Helmnya mulai pudar. Tas ranselnya tampak sederhana. Tak ada seorang pun yang menyangka lelaki itu adalah pemilik seluruh gedung yang sedang mereka masuki. Begitu memasuki ruang divisi administrasi operasional, Supervisor Bima langsung memanggil. Arga. Iya, Pak. Kesini. Arkan berjalan mendekat. Bima meletakkan setumpuk map di atas meja. Semua data vendor ini harus selesai diketik sebelum jam makan siang. Arkan melihat jumlah berkas itu. Hampir 3 kali lipat dibanding pekerjaan karyawan lain. Baik, Pak. Bima tersenyum tipis. Kalau nggak sanggup, bilang dari sekarang. Arkan hanya mengangguk. Insya Allah selesai. Jawaban yang tenang itu justru membuat Bima sedikit kesal. Ia berharap karyawan baru itu mengeluh. Namun, Arga justru mulai bekerja tanpa banyak bicara. Pukul 9 pagi. Seluruh ruangan mulai sibuk. Suara keyboard terdengar bersahutan. Telepon kantor terus berdering. Di tengah kesibukan itu, Arkan memperhatikan pola kerja setiap orang. Ia sengaja tidak hanya menyelesaikan tugasnya, tetapi juga mengamati. Siapa yang bekerja dengan jujur? Siapa yang sering meninggalkan meja? Dan siapa yang tampak terlalu akrab dengan Supervisor Bima? Sekitar pukul 10. Seorang pria bertubuh besar mendekati meja Arkan. Namanya Reno. Staf senior yang sudah 6 tahun bekerja di divisi tersebut. Karyawan baru. Iya, Mas. Kamu tahu nggak aturan di sini? Belum. Kalau ada senior minta bantuan, enggak boleh nolak. Reno langsung meletakkan 2 bundel berkas di meja Arkan. Ini kerjakan juga. Arkan melihat pekerjaannya sendiri belum selesai. Namun ia tetap berkata sopan. Baik. Tak jauh dari sana, Nadira yang sedang memeriksa laporan melihat kejadian itu. Ia mengerutkan dahi. 15 menit kemudian, Nadira menghampiri meja Reno. Mas Reno. Iya? Itu pekerjaan Mas sendiri kan? Iya. Kenapa diberikan ke Arga? Kan dia anak baru. Biar belajar. Nadira menatap Reno dengan tenang. Belajar bukan berarti dimanfaatkan. Reno tertawa kecil. Wah. Supervisor Nadira mulai membela. Beberapa karyawan ikut menoleh. Nadira tetap tenang. Kalau memang mau mengajarkan, ajarkan caranya. Bukan menyerahkan semua pekerjaan. Suasana ruangan langsung hening. Reno akhirnya mengambil kembali sebagian berkasnya.
Arkan hanya memperhatikan dari kejauhan. Di dalam hatinya, ia semakin yakin. Perempuan yang dicintainya memang tidak berubah. Saat jam makan siang, seluruh karyawan menuju kantin. Arkan sengaja duduk di pojok, membawa bekal sederhana. Nasi, tempe, telur dadar, dan sambal buatan sendiri. Tak lama kemudian, seseorang membawa nampan makanan dan duduk di depannya. Enggak keberatan? Arkan mendongak. Nadira. Tentu tidak. Nadira tersenyum. Kamu memang pendiam ya? Arkan tertawa kecil. Masih menyesuaikan diri. Capek? Sedikit. Nadira mengangguk. Wajar. Dulu aku juga begitu. Mereka mulai berbincang ringan. Kamu tinggal di mana? Kontrakan di Tebet. Oh, jauh juga. Iya. Naik motor? Iya. Nadira tersenyum. Sama. Aku juga naik motor. Percakapan itu berlangsung sangat sederhana. Namun, bagi Arkan, setiap kalimat terasa begitu tulus. Tidak ada pertanyaan tentang gaji. Tidak ada pertanyaan tentang jabatan. Tidak ada pertanyaan tentang harta. Di tengah obrolan, Nadira berkata pelan. Arga. Iya? Kalau boleh kasih saran. Silakan. Jangan terlalu mudah menerima semua pekerjaan. Kenapa? Karena nanti orang menganggap kamu bisa dimanfaatkan. Arkan tersenyum. Terima kasih. Enggak usah sungkan. Kamu mengingatkanku pada adikku. Kalimat itu membuat Arkan hampir tersenyum lebar. Calon istrinya sendiri. Tidak mengenalinya sedikit pun. Namun, dari meja yang lain, sepasang mata sedang memperhatikan mereka. Supervisor Bima. Di sampingnya duduk seorang pria berjas hitam. Namanya Doni Saputra. Direktur Pengadaan PT Arta Nusantara Global. Orang yang semalam disebut Pak Hendra sebagai sosok yang patut dicurigai. Doni memandang Arkan beberapa saat. Kemudian bertanya pelan. Itu anak baru? Iya. Namanya Arga. Doni terus memperhatikan wajah Arkan. Entah kenapa. Saya merasa pernah melihat orang itu. Bima menggeleng. Ah, mungkin cuma mirip. Namun, perasaan Doni justru semakin kuat. Sore harinya, Pak Hendra mengirim pesan melalui aplikasi yang telah dienkripsi. Pak, hasil pemeriksaan awal sudah keluar. Transfer dana mencurigakan memang mengarah ke beberapa vendor fiktif. Dan semua persetujuannya melewati divisi pengadaan. Arkan membaca laporan itu dengan wajah serius. Kerugiannya bukan miliaran, melainkan puluhan miliar rupiah. Dana perusahaan yang selama ini digunakan untuk pengembangan karyawan dan beasiswa pendidikan ternyata perlahan mengalir ke rekening-rekening bayangan. Arkan mengepalkan tangannya. Namun ia tetap tenang. Ia sadar. Kalau sekarang ia membuka identitasnya, semua pelaku akan segera menghilangkan bukti. Ia harus bersabar. Menunggu waktu yang tepat. Menjelang pulang kantor, Nadira menghampiri meja Arkan. Sudah selesai? Alhamdulillah. Kamu lembur? Mungkin. Nadira tersenyum. Kalau begitu, aku bantu. Arkan langsung menggeleng. Jangan. Nanti pekerjaanmu sendiri. Sudah selesai. Tanpa menunggu jawaban, Nadira langsung duduk di kursi sebelah. Membantu memeriksa data satu persatu. Arkan memperhatikannya diam-diam. Di dalam hati ia berbisik. Ya Allah. Kalau memang perempuan ini adalah jodoh yang engkau pilih, jadikan aku mampu membahagiakannya. Bukan dengan hartaku, tetapi dengan akhlakku. Namun, di balik pintu ruang Direktur Pengadaan, Doni sedang menerima laporan dari seseorang.
Pak. Iya? Karyawan baru itu diam-diam sering memperhatikan dokumen vendor. Doni langsung mengangkat kepalanya. Namanya siapa? Arga Pramana. Doni memejamkan mata beberapa detik. Kemudian berkata pelan. Awasi dia. Kalau perlu, buat dia mengundurkan diri sebelum dia mengetahui terlalu banyak. Sementara itu, Arkan sama sekali belum menyadari bahwa penyamarannya mulai dicurigai. Dan mulai hari berikutnya, bukan hanya kesetiaan Nadira yang akan diuji, melainkan keselamatan dirinya sendiri. Karena seseorang telah menyiapkan jebakan yang dapat menghancurkan karir Arga Pramana, bahkan sebelum identitas aslinya terungkap. Rabu pagi. Hujan turun sejak subuh. Rintik-rintik air membasahi halaman PT Arta Nusantara Global. Para karyawan berlarian memasuki gedung sambil menutupi kepala dengan tas atau map. Arkan memarkir sepeda motornya di sudut parkiran karyawan. Ketika hendak berjalan menuju lobi, ia melihat seorang office boy tua sedang kesulitan mendorong troli berisi galon air. Tanpa berpikir panjang, Arkan segera menghampiri. Pak. Iya? Saya bantu. Office boy itu tersenyum lega. Terima kasih, Nak. Mereka mendorong troli bersama hingga ke dalam gedung. Tak ada seorang pun yang memperhatikan. Kecuali Nadira. Ia berdiri beberapa meter dari sana. Melihat semuanya dalam diam. Di dalam lift, Nadira akhirnya bertanya. Arga. Iya? Kenapa tadi mau bantu Pak Seno? Arkan tersenyum kecil. Memangnya kenapa? Jarang ada karyawan baru yang mau. Arkan menatap pintu lift. Dulu ayah saya pernah bilang, kalau kita hanya menghormati orang yang berpangkat, berarti kita belum benar-benar menghormati manusia. Nadira tersenyum. Siapa ayahmu? Beliau hanya pedagang kecil, tapi banyak mengajarkan hidup. Nadira mengangguk pelan. Dalam hati ia berkata, didikan keluarganya pasti baik. Sesampainya di lantai 23, suasana kantor terasa berbeda. Supervisor Bima tampak mondar-mandir. Wajahnya tegang. Tak lama kemudian, Direktur Pengadaan, Doni Saputra, masuk ke ruangan. Semua karyawan langsung berdiri. Selamat pagi, Pak Direktur. Pagi. Tatapan Doni perlahan menyapu seluruh ruangan. Berhenti tepat di wajah Arkan. Hanya beberapa detik. Namun cukup untuk membuat Arkan memahami. Orang itu sedang mengamatinya. Sekitar pukul 10 pagi. Bima memanggil Arkan. Masuk. Arkan memasuki ruang supervisor. Di atas meja terdapat sebuah map merah. Arga. Iya, Pak. Antarkan dokumen ini ke ruang Direktur Doni. Baik. Ingat. Jangan dibuka. Arkan mengangguk. Namun, begitu ia menerima map itu, nalurinya langsung bekerja. Map tersebut tidak memiliki nomor registrasi. Tidak ada cap administrasi. Sangat berbeda dengan prosedur perusahaan yang ia buat sendiri bertahun-tahun lalu. Sesampainya di depan ruang direktur, pintu ternyata belum tertutup rapat. Dari dalam terdengar percakapan. Bima. Iya, Pak. Vendor itu harus menang. Tapi penawarannya paling mahal. Enggak masalah. Nanti datanya kita ubah. Laporan audit? Tenang. Sudah ada orang kita. Arkan berdiri membeku. Dadanya mulai berdebar. Kini ia bukan lagi menduga. Ia mendengar sendiri. Ada manipulasi proyek yang dilakukan secara terang-terangan. Arkan mengetuk pintu. Silakan masuk. Ia menyerahkan map merah itu. Pak. Dokumen dari Pak Bima. Doni menerima map tersebut. Namun sebelum Arkan keluar, Doni berkata pelan. Sebentar. Arkan berhenti. Kamu karyawan baru ya? Iya, Pak. Namanya? Arga Pramana.
Doni menatap wajahnya cukup lama. Universitas mana? Arkan menjawab sesuai identitas penyamarannya. Universitas Negeri Yogyakarta. HM, Doni mengangguk pelan. Silakan. Arkan keluar dengan langkah tenang. Namun ia dapat merasakan. Tatapan Doni masih mengikuti dari belakang. Begitu pintu tertutup, Doni langsung menekan interkom. Bima. Iya, Pak. Saya nggak suka anak baru itu. Kenapa? Insting saya bilang. Dia bukan orang biasa. Bima tertawa kecil. Pak. Dia cuma anak kontrak. Semoga saja. Tapi tetap awasi. Sementara itu, di ruang administrasi, Arkan baru saja duduk ketika Nadira datang membawa 2 gelas kopi. Ini. Untukku? Iya. Kamu kelihatan pucat. Arkan tersenyum. Terima kasih. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Nadira duduk di kursi sebelah. Kalau ada yang bikin gak nyaman, boleh cerita. Arkan memandang wajah Nadira beberapa detik. Ia sangat ingin berkata, aku ini tunanganmu. Aku CEO perusahaan ini. Aku sedang menyelidiki korupsi. Namun, ia hanya tersenyum. Terima kasih. Sudah peduli. Nadira membalas senyumnya. Di kantor ini, kita harus saling menjaga. Kalimat sederhana itu kembali menghangatkan hati Arkan. Menjelang makan siang, seluruh divisi mendapat pemberitahuan mendadak. Audit internal dipercepat. Seluruh dokumen proyek harus dikumpulkan sore itu. Ruangan langsung sibuk. Semua orang mencari berkas. Membuka lemari arsip. Mengecek komputer. Di tengah kepanikan itu, Arkan memperhatikan sesuatu. Supervisor Bima diam-diam mengambil satu map biru. Kemudian menyelipkannya ke dalam tas Arkan yang terbuka. Gerakannya sangat cepat. Hampir tidak terlihat. Namun, Arkan melihat semuanya melalui pantulan kaca jendela. Ia tetap berpura-pura tidak mengetahui. Tak lama kemudian, suara keras terdengar. Tunggu. Jangan ada yang keluar dari ruangan. Semua karyawan terkejut. Petugas audit bersama bagian keamanan masuk ke ruangan. Supervisor Bima berkata lantang. Ada laporan bahwa salah satu dokumen proyek hilang. Suasana langsung menjadi tegang. Seluruh tas akan diperiksa. Beberapa karyawan mulai saling berpandangan. Nadira mengernyitkan dahi. Kenapa mendadak begini? Tak seorang pun menjawab. Petugas mulai memeriksa satu persatu tas. Hingga akhirnya, mereka sampai di tas Arkan. Resleting dibuka. Dan sebuah map biru keluar dari dalamnya. Supervisor Bima langsung berteriak. Itu dia. Itu dokumen rahasia perusahaan. Seluruh ruangan langsung memandang Arkan. Beberapa karyawan berbisik. Astaga. Anak baru kok berani. Baru masuk sudah mencuri. Arkan tetap berdiri tenang. Sementara Nadira memandangnya dengan wajah tidak percaya. Namun entah mengapa, hatinya menolak mempercayai tuduhan itu. Doni perlahan memasuki ruangan. Ia mengambil map biru tersebut. Kemudian berkata dengan suara dingin. Saudara Arga. Iya, Pak. Mulai detik ini, Anda dinonaktifkan sementara. Sampai pemeriksaan selesai. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Banyak mata memandang Arkan dengan penuh kecurigaan. Namun, di antara puluhan orang yang hadir, hanya satu orang yang tetap berdiri di samping Arkan. Nadira. Dengan suara tegas ia berkata, saya tidak percaya Arga mencuri. Kalimat itu membuat seluruh ruangan menoleh kepadanya. Termasuk Doni. Dan sejak detik itu, Nadira tanpa sadar ikut masuk ke dalam permainan berbahaya yang telah disusun oleh para pengkhianat perusahaan. Sementara Arkan memahami satu hal. Jebakan pertama akhirnya dimulai. Dan ujian terhadap kesetiaan, kejujuran,
serta keberanian Nadira baru saja memasuki babak yang sesungguhnya. Ruangan divisi administrasi operasional berubah menjadi sangat sunyi. Semua mata tertuju kepada Arga. Atau lebih tepatnya, kepada Arkan yang sedang menyamar. Map biru yang ditemukan di dalam tasnya masih berada di tangan Direktur Doni. Bima berdiri dengan wajah penuh kemenangan. Sementara beberapa karyawan mulai berbisik pelan. Baru 2 hari kerja. Sudah ketahuan mencuri. Sayang juga. Kelihatannya orangnya baik. Bisikan-bisikan itu memenuhi ruangan. Namun Arkan tetap berdiri dengan tenang. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Tidak ada usaha membela diri secara berlebihan. Sikap itu justru membuat Doni semakin waspada. Saudara Arga. Suara Doni terdengar tegas. Iya, Pak. Apakah Anda mengakui bahwa map ini ditemukan di dalam tas Anda? Iya. Berarti Anda mengaku mengambilnya? Arkan menggeleng pelan. Tidak. Kalau bukan Anda. Siapa? Saya belum tahu. Jawaban itu membuat beberapa orang tertawa sinis. Bima langsung menyela. Pak Direktur. Menurut saya nggak perlu lama-lama. Buktinya sudah jelas. Map perusahaan ada di tas dia. Sudah cukup. Arkan memandang Bima beberapa detik. Tatapannya tetap tenang. Namun di dalam hati, ia semakin yakin. Orang inilah yang menyiapkan jebakan. Tiba-tiba, Nadira melangkah maju. Pak. Doni menoleh. Iya? Saya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Saya bekerja satu ruangan dengan Arga sejak kemarin. Lalu, saya tidak pernah melihat dia membuka lemari arsip. Tidak pernah mengambil dokumen. Dan, saya yakin dia bukan orang seperti itu. Ruangan kembali sunyi. Bima langsung tertawa kecil. Bu Nadira. Iya? Baru kenal 2 hari. Sudah bisa menjamin orang? Nadira menjawab dengan tenang. Saya tidak menjamin. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Doni mulai memperhatikan Nadira. Nadira. Iya, Pak. Perusahaan ini bekerja berdasarkan bukti. Bukan perasaan. Nadira mengangguk hormat. Saya setuju, Pak. Karena itu, kalau memang berdasarkan bukti, mari kita lihat CCTV. Kalimat itu membuat wajah Bima berubah seketika. Meski hanya sesaat. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian Arkan. Bima buru-buru berkata, Pak, CCTV di ruangan administrasi sedang rusak. Nadira mengernyit. Rusak? Iya. Sejak minggu lalu. Nadira tampak heran. Padahal kemarin saya masih lihat lampunya menyala. Bima mulai kehilangan ketenangan. Itu. Lampunya saja. Bukan berarti merekam. Arkan hanya diam. Semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Doni kemudian mengambil keputusan. Baik. Karena belum ada kepastian, Saudara Arga dinonaktifkan sementara. Besok pagi pemeriksaan dilanjutkan. Silakan pulang. Arkan mengangguk. Baik, Pak. Ia mengambil tasnya. Kemudian berjalan keluar ruangan. Tak ada satupun pembelaan. Tak ada kemarahan. Sikapnya justru membuat beberapa karyawan mulai ragu. Kalau benar bersalah, mengapa ia setenang itu? Begitu Arkan keluar gedung, hujan kembali turun. Ia berdiri di bawah halte sambil mengenakan helm. Belum sempat menyalakan motor. Seseorang memanggilnya. Arga. Arkan menoleh. Nadira berdiri sambil membawa payung. Aku boleh bicara? Tentu. Mereka berdiri di bawah atap halte. Suara hujan menutupi keramaian jalan. Nadira memandang Arkan cukup lama. Aku mau tanya. Iya. Jujur. Silakan. Kamu mengambil map itu?
Arkan menatap mata Nadira. Lalu menjawab pelan. Tidak. Hanya satu kata. Namun diucapkan dengan sangat tenang. Tanpa ragu. Tanpa mengalihkan pandangan. Nadira mengangguk perlahan. Baik. Kamu percaya? Iya. Kenapa? Nadira tersenyum tipis. Karena orang yang berbohong biasanya sibuk mencari alasan. Kamu tidak. Kamu hanya menjawab satu kata. Arkan menundukkan kepala. Di dalam hatinya, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Perempuan ini tetap memilih percaya. Bahkan ketika seluruh kantor mulai meragukannya. Arga. Iya. Besok jangan menyerah. Kenapa? Karena kebenaran memang kadang datang belakangan. Tapi, kalau kita menyerah di tengah jalan, kebenaran tidak pernah sempat membela kita. Kalimat itu membuat Arkan tersenyum. Sungguh ironis. Calon istrinya sedang menguatkan dirinya sendiri. Tanpa mengetahui siapa sebenarnya lelaki yang sedang ia bela. Setelah Nadira pulang, Arkan langsung menuju apartemennya. Sesampainya di sana, ia menghubungi Pak Hendra melalui saluran khusus. Pak. Iya, Pak. Jebakan sudah dimulai. Saya sudah dengar. Besok pagi. Iya. Saya ingin seluruh rekaman CCTV gedung diamankan. Pak Hendra terdiam. Pak. Kalau mereka sudah menghapusnya? Arkan tersenyum tipis. Mereka hanya tahu CCTV lantai 23. Lalu, mereka lupa. Seluruh lift, lorong, dan server utama memiliki cadangan rekaman otomatis. Pak Hendra langsung tersenyum. Berarti, kita masih punya bukti. Bukan hanya bukti. Arkan memandang layar laptopnya. Di sana mulai muncul salinan transaksi vendor yang dikirim Pak Hendra. Kita juga akan mengetahui siapa saja yang selama ini menikmati uang perusahaan. Sementara itu, di sebuah restoran mewah, Doni sedang bertemu dengan dua orang pria. Salah satunya menyerahkan sebuah map hitam. Pak. Iya. Anak baru itu harus disingkirkan. Besok. Kalau perlu. Buat dia di penjara. Doni mengangguk. Tidak boleh ada yang mengganggu bisnis kita. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang sedang mereka rencanakan untuk dihancurkan adalah pemilik seluruh perusahaan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, nama Doni ternyata bukan orang paling tinggi dalam jaringan tersebut. Masih ada seseorang. Seseorang yang memiliki kekuasaan jauh lebih besar. Orang yang selama ini duduk di ruang rapat direksi. Orang yang selama bertahun-tahun dipercaya penuh oleh Arkan. Orang yang sebentar lagi akan mengetahui bahwa CEO yang mereka kira berada di luar negeri sesungguhnya sedang bekerja satu ruangan bersama para karyawan biasa. Dan ketika identitas itu akhirnya terbongkar, bukan hanya karir mereka yang hancur, tetapi juga seluruh kehidupan yang selama ini mereka bangun di atas kebohongan. Ketika Arkan mulai membalik keadaan dengan mengumpulkan bukti-bukti digital tanpa membuka identitasnya, Nadira justru ikut diperiksa karena dianggap membantu Arga, bahkan terancam dipecat. Di sisi lain, Arkan menemukan fakta yang jauh lebih mengejutkan. Ada anggota dewan direksi yang menjadi dalang utama korupsi dan diam-diam berencana mengambil alih perusahaan melalui manipulasi laporan keuangan. Konflik cinta, pengkhianatan, dan identitas tersembunyi pun mencapai titik yang semakin menegangkan. Malam itu, Arkan duduk seorang diri di apartemen sederhananya. Penyamaran yang awalnya hanya bertujuan menguji kesetiaan perempuan yang dicintainya, kini berubah menjadi pertarungan untuk menyelamatkan perusahaan yang dibangun bersama almarhum ayahnya. Ia baru mengetahui bahwa pengkhianatan itu bukan dilakukan orang asing, melainkan orang-orang yang selama ini ia percayai seperti keluarga sendiri. Namun Arkan belum mengetahui bahwa para pengkhianat juga mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada diri Arga. Mereka mulai memburu identitasnya. Dan apabila penyamarannya terbongkar lebih dulu, bukan hanya perusahaan yang akan hancur, Nadira pun bisa ikut menjadi sasaran. Mampukah Arkan mempertahankan penyamarannya?
Akankah Nadira tetap percaya ketika kebenaran perlahan mulai terungkap? Semua jawabannya akan kita saksikan pada episode kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat Lautan Kisah Official. Pada episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Arkan Prasetya, seorang CEO muda, menyamar menjadi karyawan kontrak demi menguji kesetiaan calon istrinya. Namun penyamaran itu justru membawanya pada sebuah kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Ia menemukan adanya jaringan korupsi yang menggerogoti perusahaan yang dibangun dengan penuh perjuangan oleh almarhum ayahnya. Arkan bahkan dijebak dan dituduh mencuri dokumen perusahaan. Di saat hampir semua orang meragukannya, hanya satu orang yang tetap berdiri di sisinya. Nadira. Perempuan yang belum mengetahui bahwa Arga yang dibelanya adalah lelaki yang selama 4 tahun menjadi kekasihnya. Kini permainan berubah menjadi semakin berbahaya. Para pengkhianat mulai menyiapkan langkah berikutnya. Dan Arkan harus memilih antara tetap menyamar atau mengungkap identitasnya demi menyelamatkan perusahaan serta orang yang paling dicintainya. Malam semakin larut. Arkan duduk seorang diri di apartemen sederhana yang menjadi tempat persembunyiannya selama penyamaran. Awalnya, ia hanya ingin memastikan bahwa perempuan yang akan dinikahinya benar-benar mencintainya karena Allah, bukan karena harta dan jabatan. Namun kini, takdir membawanya pada kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Pengkhianatan ternyata bukan datang dari orang luar, tetapi dari orang-orang yang selama bertahun-tahun ia percaya. Orang-orang yang makan di meja yang sama. Orang-orang yang pernah dipanggilnya keluarga. Di sisi lain, Nadira tetap memilih mempercayai Arga, meski seluruh kantor mulai memandangnya sebagai pencuri. Tetapi, Arkan belum mengetahui satu hal. Para pelaku korupsi kini mulai menyadari bahwa Arga bukanlah karyawan biasa. Mereka mulai menyelidiki identitasnya. Dan jika penyamaran itu terbongkar lebih dulu, bukan hanya perusahaan yang akan mereka rebut. Nadira pun bisa menjadi korban berikutnya. Akankah Arkan berhasil mempertahankan penyamarannya? Siapakah dalang utama yang selama ini bersembunyi di balik jajaran direksi? Dan mampukah cinta Nadira tetap bertahan ketika identitas Arga akhirnya terungkap? Semua jawabannya akan kita saksikan pada episode kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.